Shalom Tiberias. Shalom. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Kasih lu tepuk tangan yang paling dasar terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur pada hari Paskah ini saudara. Kita boleh bersama-sama hadir dalam ibadah yang luar biasa di tempat ini di Gereja Tiberias. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh baik bagi setiap kita, amin. Penuh kuasa dan juga boleh mengaruniakan yang terbaik, keselamatan bagi setiap kita. Dan mari mengucap syukur dan pagi hari kita mau datang sama-sama memuji Tuhan. Kita mau sama-sama memuliakan Tuhan Yesus. Dan mari kita akan mulai dengan kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Allah kami yang luar biasa yang kami percaya itu sudah bangkit bagi setiap kami. Engkaulah Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat yang begitu indah, yang begitu luar biasa telah menyatakan kasih-Nya bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segalanya. Kami mau terus yaitu menyukakan hati Engkau ya Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan, hati kami mengucap syukur dan pada pagi hari ini kami rindu memuji dan menyembah Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus, Engkaulah juga yang akan berkuasa sepanjang ibadah ini. Biar dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya semuanya dalam kasih kuasa-Mu ya Tuhan. Kami percaya dalam kebangkitan-Mu Tuhan ada mujizat yang baru Tuhan sediakan bagi setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan pasti kuatkan, yang terikat hari ini terima kelepasan dari sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami siap memuji-Mu ya Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus saudara. Kita datang sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan ada bersama-sama saudara. Kau yang terindah di dalam hidupku Tuhan. Di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis. Ini kami Tuhan. Kami ucapkan syukur di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Angkat tanganmu sama-sama. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu.
Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Mari tinggikan Tuhan Yesus, Allah yang telah menangkan setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.
begitu percaya Tuhan yang bela. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya kepadamu Tuhan. Tak ada lagi keraguan kami Tuhan hari ini tentang kemenangan yang kami sudah terima lewat Kristus Yesus, lewat salib Tuhan, lewat kebangkitan Tuhan. Kami gak mau takut lagi Tuhan Yesus. Hanya syukur dan pengharapan yang besar di dalam Tuhan yang kami mau terus lakukan. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu sama-sama jemaat Tiberias. Angkat tanganmu sama-sama di hadapan Tuhan. Kita mau terus sembah Tuhan Yesus. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. He's so good to me. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. He's so good to me. Mari bersama-sama katakan, God, you're so good. Haleluya Tuhan. God, you're so good. You're so good to me, God. You're so good. You're so good. He's so good to me. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ingat perkara yang baik dalam Tuhan Yesus. Jadikan kekuatan itu dalam hidupmu sama-sama. Oh, ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Ini kami Tuhan, kami katakan sama-sama. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Yesus baik. Engkau tidak pernah berubah kan? Amin. Yesus baik. Kau teramat baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Diberi sama-sama pagi hari. Ya Yesus baik. Amin Tuhan. Ya Yesus baik. Amin. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Kasih tepuk tangan yang paling terbaik bagi Yesus yang baik buat setiap kita. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Dalam pujian kami begitu percaya bahwa Yesus yang kami sembah Allah yang hidup, Allah yang telah bangkit bagi setiap kami, Allah yang begitu luar biasa melakukan perkara yang dahsyat. Hari ini Tuhan, kami bersuka cita di dalam Engkau dan kami siap bersorak-sorai di dalam nama Tuhan Yesus. Umat Allah yang percaya sama-sama kita boleh katakan amin.
Puji nama Tuhan, berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Sekali salam ke kanan kirimu, katakan selamat Paskah. Bersama Yesus kita menang. Haleluya. Hey, haleluya, hey. Come on, kebangkitannya, karena kemenangannya. Haleluya. Tak pandang dari gereja benar, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Suku mana, oh. Tak pandang dari suku mana, katakan ke kanan kiri, come on. Asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus, Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Come on. Bersaudara. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, 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 cinta keluarga Allah. Sama-sama tepuk tangan semuanya, Pak. Darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sama-sama nyatakan nyanyian kemenangan di hadapan Tuhan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa.
Tuhan Yesus, amin. Haleluya, yang berikan kemenangan bagi setiap kita sekalian. Diberikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk, boleh kasih Tuhan Yesus. Maka sebelum kita lebih lagi diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita akan menyaksikan video highlight khotbah Ibu Gembala Sinar Kasih, Ibu Pendeta Darneti Pariaji. Jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Puji Tuhan. Yesus yang tidak pernah berdosa, namun secara yudisial Yesus dijadikan atau dianggap tidak benar atau bersalah, supaya orang berdosa dapat dibenarkan saat percaya kepada Yesus. Tidak ada seorang pun yang dapat menjadi benar dengan upayanya sendiri. Ketika kita percaya Injil, hasilnya adalah kita menerima keselamatan. Dan keselamatan itulah yang menghasilkan ketaatan hidup kita. Ketaatan adalah buah dari iman kepada Injil. Jalan penderitaanlah yang ditempuh Yesus demi keselamatan dunia. Justru dalam penderitaan itu, maka pada akhirnya Allah memuliakan Yesus. Yesus menunjukkan kepada kita ketaatan dan kesetiaan kepada Allah Bapa. Kita harus selalu taat dan setia kepada Allah Bapa. Kematian Yesus di kayu salib adalah bentuk dari kerendahan hati dan ketaatan mutlak kepada kehendak Bapa yang dicapai dengan adanya relasi intim dengan Allah. Di atas kayu salib, Yesus adalah sebagai korban yang sempurna dalam penebusan untuk membebaskan kita dari kuasa dosa dan kematian. Dosa memisahkan kita dari Allah, tetapi salib memulihkan hubungan itu dan mengangkat kita menjadi anaknya, dan bukan karena kita layak, tapi karena kasih-Nya yang besar, saudara sekalian. Puji nama Tuhan, video selengkap dari khotbah Ibu Gembala Sinar Kasih Ibu Pendeta Darneti Pariaji dapat Bapak Ibu Saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan saya membacakan suara Gembala Sinar Kasih pada hari ini Minggu 5 April 2026. Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darneti Pariaji dan keluarga mengucapkan selamat Hari Paskah. Suara Gembala Sidang kita dengan tema Kuasa Kebangkitan Yesus yang penuh kemenangan. Roma pertama, Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bangkit untuk memberi kami hidup, hidup yang penuh harapan dan hidup kekal di sorga. Engkau yang berkata, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Tuhan Yesus tidak hanya mengajar jalan kebangkitan dan kehidupan yang abadi, tetapi Tuhan Yesus juga membuktikan adanya kebangkitan di balik kematian. Tuhan Yesus mengajar jalan menuju kebangkitan dan pengangkatan ditemukan dalam sakramen perjamuan kudus. Yohanes 6 ayat 51 sampai 56. Perjamuan kudus merupakan suatu alat misteri ilahi yang membawa manusia kepada kebangkitan. Roh kedua, kuasa kebangkitan Yesus yang penuh kemenangan. Yang pertama, kebangkitan Yesus menghasilkan pengenalan akan Yesus dengan tepat dan benar. Markus 16 ayat 1 sampai 4, 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 20. Jika kita belum memiliki pengenalan yang tepat dan benar akan Tuhan Yesus, maka kita akan melihat segala kejadian tidak mengenakan, masalah, pergumulan, tantangan menjadi suatu jalan buntu. Padahal kebangkitan Yesus membuat kita dari hidup yang tidak berpengharapan menjadi hidup yang penuh pengharapan. Dari keputusasaan menjadi memiliki masa depan. Yang kedua, kebangkitan Yesus menghasilkan kita positif dalam menghadapi masa depan. 2 Timotius 1 ayat 12b, Filipi 3 ayat 7 sampai 8, Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Jika kita sudah menerima dan mengalami pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus, bahwa Dia sudah bangkit seperti yang dikatakannya, maka percayalah masa depan kita terjamin di dalam Yesus. Itu sebabnya sudah seharusnya kita hidup sepenuh-penuh di dalam Yesus. Kita tidak memilih jalan sendiri, karena kita menyadari tanpa tuntunan Tuhan kita bisa salah jalan. Yang ketiga, kebangkitan Yesus menghasilkan visi dan misi hidup kita. Markus 16 ayat 5 sampai 8. Visi dan misi hidup kita orang percaya haruslah percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Rela bayar harga dan setia untuk memberitakan kabar keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus dengan mati di kayu salib. Dikuburkan dan dibangkitkan dari antara orang mati. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat dunia. Dia Tuhan yang hidup dan benar. Dia setia. Dia mengasihi kita. Dia senantiasa menyertai kita sampai pada akhir zaman. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat, so di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami selalu bertobat dan bertobat.
belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami sepenuh-penuh di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, saudara. Mari kita siapkan hati kita bangkit balik, sambut kebenaran Tuhan, haleluya. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Kita Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau mencari dan menyelamatkan kami. Engkau berkorban buat kami, dan Engkau Tuhan yang bangkit untuk kami berjalan dalam kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengaruniakan tubuh darah-Mu supaya kami dibangkitkan pada akhir zaman dan menerima hidup yang kekal. Dan kami berjalan dalam kuasa kemenangan Tuhan Yesus di setiap langkah kami karena Tuhan menyertai. Bahwa kami mengenal Engkau Tuhan Yesus dan mengenal kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Agar kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di dalam Engkau, anak-anak Tuhan yang bersaksi tentang Engkau, dan anak-anak Tuhan yang memuliakan Bapa di sorga. Roh Kudus, tolong kami rindu mengenal pribadi Tuhan Yesus, mengalami pribadi Tuhan Yesus. Tanpa Roh Kudus membukakan kepada kami gak mungkin bisa menjangkaunya. Mari Roh Kudus, karuniakan kami kekayaan firman Tuhan yang begitu besar, sehingga membuat kami semakin mengalami betapa dahsyatnya
Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu Tuhan, biar setiap kata kalimatnya Tuhan Yesus yang pimpin, Tuhan Yesus yang urapi dalam segala keterbatasannya, Tuhan Yesus yang berkati untuk menjadi berkat Tuhan Yesus buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus atas segala dosa kesalahan kami. Kami percaya Tuhan Yesus darah-Mu menyempurnakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dibenarkan, setiap kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat Paskah, bisa kasih salam kiri kanan, depan belakangnya. Selamat Paskah juga kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah atau dimanapun yang mengikuti live streaming. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. The power of Jesus resurrection. Amin. Karena kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman saudara dan saya. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, kita masih mengandalkan cara kekuatan kita untuk bagaimana kita bisa diselamatkan, bagaimana kita bisa berjalan keluar dari segala keadaan kita. Tetapi Tuhan Yesus bangkit memberi jaminan buat saudara dan saya. Amin. Yang pertama, Tuhan Yesus bangkit untuk memberi kita hidup yang penuh pengharapan. Katakan sama saya, Tuhan Yesus bangkit memberi saya hidup yang penuh pengharapan. Dan pengharapan itulah yang membawa saudara dan saya melangkah satu langkah lagi, satu langkah lagi, satu langkah lagi, sampai kepada tujuan Tuhan yang Tuhan mau. Katakan amin. Kalau kita nggak tahu apa yang perlu kita lakukan, kalau kita nggak tahu kenapa kita perlu melakukannya, kalau kita nggak tahu tujuan, maka kita akan muter-muter. Ada waktu saya ketika ada satu yang Tuhan taruh di hati saya untuk diselesaikan, tetapi Tuhan saya nggak mau ini, Tuhan saya bukan di bidang ini, Tuhan saya nggak punya kemampuan untuk itu dan sebagainya. Terlalu banyak alasan yang saya berikan buat Tuhan sehingga waktu berlalu begitu saja sampai Tuhan nyatakan kasih-Nya luar biasa dalam hidup saya dan memberikan tujuan dan memberikan semangat, memberikan orang-orang yang di sekitar saya untuk menolong saya. Di situ saya merasakan wow, kasih Tuhan yang luar biasa dan itu yang memampukan saya untuk bergerak dengan sangat cepat untuk sampai kepada kehendak dan tujuan yang Tuhan mau. Amin. Kalau nggak ada pengharapan, kita akan berjalan dalam kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan dan sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus bangkit memberi pengharapan supaya saudara dan saya hidup dalam kemenangan. Katakan amin. Mari kita buka 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena apa? Rahmat-Nya, kasih karunia-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Terus ayat yang keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Siapa yang simpan? Tuhan atau kita? Tuhan. Amin. Mari kita lihat ayat yang ke-5 di sana. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bukan akan disediakan, tetapi telah tersedia. Sudah disimpan bagi kamu. Amin. Demikian juga kita percaya bahwa Tuhan Yesus naik ke sorga untuk apa? Menyediakan tempat bagi kita. Amin. Sehingga hidup saudara dan saya memiliki satu pengharapan. Dan firman Tuhan katakan di sana, mari kita lihat kembali, kelihatan kontrasnya. Di luar Kristus, ayat yang ketiga, dahulu kita mati oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Tetapi kita telah dilahirkan kembali dari antara orang mati supaya kamu hidup. Dan bukan hidup yang biasa-biasa. Tapi hidup yang penuh pengharapan. Amin. Pengharapan akan apa? Di sana dikatakan ayat yang keempat,
Ayat yang keempat. Untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yaitu apa? Keselamatan kekal, kemuliaan kekal, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ketika saya merenungkan ayat ini, karena seringkali ini apa yang Tuhan taruh di hati kita yang seharusnya membuat kita bersuka cita, mengenal, percaya dan beriman di dalam Tuhan Yesus keuruk. Tuhan tuh kasih kemuliaan kekal, Tuhan kasih keselamatan kekal yang luar biasa, amin. Yang kita nggak bisa peroleh dengan cara apapun kita, sebaik apapun kita, dan Yesus yang memberikannya dengan pengorbanannya buat saudara dan saya. Dan ini yang semestinya membuat kita hidup di dalam sukacita dan kesungguhan di dalam Tuhan. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa merasakan sukacita itu, kita nggak bisa mengalami sukacita itu. Kenapa? Karena keuruk dengan masalah kita, ketumpuk dengan persoalan kita, ketumpuk dengan tekanan yang kita alami, ketumpuk dengan situasi dunia yang sedang bergejolak dan bergoncang. Sehingga fokus kita bukan lagi kepada apa yang kekal, yang begitu paling berharga, yang sangat berharga yang Tuhan sediakan. Sehingga akhirnya apa? Kita hanya sibuk berkutat di area yang kita ngalami masalah, pergumulan dan sebagainya. Tapi kalau saudara kembali kepada berkat utama, berkat yang paling berharga, berkat yang sangat berharga, bahwa kemuliaan kekal, keselamatan kekal oleh kebangkitannya sudah disediakan bagi kita. Itu yang memampukan kita dalam segala keadaan apapun untuk tetap percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihimu. Engkau dipelihara dalam kekuatan Allah, katakan amin. Ketika saya merenungkan ini seperti begini, kalau saudara misalkanlah ada satu pameran perhiasan atau lelang atau satu pameran lukisan lah, biasanya yang masterpiece-nya, tahu ya masterpiece-nya, misalkan mahkotanya kah atau lukisan utamanya kah yang dipamerkan, itu biasanya akan ditaruh di ruang yang paling utama, betul? Dapat spotlight yang paling besar. Memang ada lukisan-lukisan yang lain, ada perhiasan-perhiasan yang lain yang dipamerkan. Tetapi yang paling dapat spotlight, yang paling dapat tempat utama, yang membuat mata orang tertuju itu ke situ. Betul? Demikian juga Tuhan mau hati pikiran kita menempatkan bahwa berkat keselamatan itu adalah berkat yang paling utama, mendapat spotlight yang paling besar dan sangat besar, yang utama di hati saudara dan saya. Sehingga ketika Tuhan berkati dengan banyak hal di dalam hidup kita, kita enggak terlena atau lupa diri atau jadi mengandalkan kekuatan kita karena merasa sudah aman, sudah punya banyak, sudah punya bisa dan sebagainya, punya banyak orang dan sebagainya. Tetapi tetap kita mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena mata kita tertuju kepada berkat yang utama. Kita mengalami berkat Tuhan di sekeliling kita, kita mengucap syukur. Amin. Namun demikian juga ketika kita mengalami masalah, persoalan, tekanan, tapi ketika kita memandang kepada yang paling utama ini yang memberi saudara dan saya kekuatan untuk bertahan dan bertekun. Katakan amin. Amin. Mari kita lihat yang kedua. Yang kedua, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu memberikan kita kuasa yang tiada tandingannya. Poin yang kedua, kuasa Tuhan Yesus itu lebih besar dari kuasa apapun, siapapun, manapun, kurang di sana, kapanpun juga. Amin. Sehingga kita nggak lagi tertipu untuk pakai cara lain atau sumber lain atau kepada apapun sehingga kita tidak jatuh kepada penyembahan berhala, tetapi percaya hanya Yesus satu-satunya yang menyelamatkan dan menolong hidup kita. Katakan amin. Mari kita buka di dalam Efesus 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan kekal yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saya berdoa, saudara, saya berharap sih,
Saya berharap saudara Efesus 1 ayat 18 ini benar-benar nempel di hatimu. Kita baca kembali. Efesus 1 ayat 18, sehingga saudara merenungkan firman Tuhan ini bukan hanya pada saat dengar khotbah, tetapi ketika itu benar-benar nempel di hatimu, itu yang menjadi kerinduan hatimu. Tuhan, kerinduan saya adalah mengenal Engkau Tuhan. Tuhan, kerinduan saya adalah menjadikan mata hati kita terang. Karena dunia, iblis dengan segala tipuannya akan berusaha menjadikan hatimu gelap. Menjadikan hatimu dingin. Menjadikan hatimu kasih kebanyakan orang itu menjadi dingin. Tetapi biar firman Tuhan yang menjadikan kasihmu tetap hangat. Hatimu tetap terang. Mari kita baca kembali ayat 18. Efesus 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Jadi ketika Tuhan Yesus memanggil kita menjadi anak-anaknya, Tuhan juga berikan pengharapan. Pengharapan apa? Akan kemuliaan, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi siapa? Bagi kita yang percaya. Silakan saudara minta didoakan. Tetapi percaya kuasa Tuhan ada padamu. Katakan amin. Bukan karena kalau saya belum didoain hamba Tuhan kayaknya Tuhan belum jawab. Enggak. Firman Tuhan tidak katakan bahwa bagi para hamba Tuhan, bagi para pendoa syafaat, bagi para mereka yang ada tanda bintang kecil lalu ada catatannya yang mereka melakukan ini dan itu. Tetapi firman Tuhan katakan bagi setiap kita yang percaya. Bahkan ketika engkau baru kemarin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan hari ini engkau percaya, engkau pun mengalami kuasa yang besar itu. Amin. Sesuai dengan kekuatan kuasanya, terus ayat yang ke-20, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Kita sudah belajar hari Jumat Agung lalu, kenapa Tuhan Yesus pikul salib untuk duduk di sebelah kanan Allah di sorga. Untuk menempatkan kita ada di sana. Katakan amin. Tuhan sudah ada di sebelah kanan Bapa di sorga kok sebelum datang ke dalam dunia. Lalu kenapa dia harus pikul salib supaya bisa kembali ada di posisi itu? Untuk menempatkan kita, mendudukkan kita bersama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita lihat kembali ayat yang ke-21. Bagaimana posisinya? Kita baca, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia akan datang. Jadi kuasa Tuhan Yesus lebih besar dari apapun, dari siapapun, kapanpun dan dimanapun. Amin. Sehingga apapun keadaanmu, hanya Yesus satu-satunya tempat dan tujuan saudara dan saya. Hanya Yesus, di bawah kaki Tuhan Yesuslah satu-satunya tempat yang terbaik untuk kita memuji, menyembah, bersyukur, dan berseru. Katakan amin. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Apa hasilnya? Tadi bagaimana posisinya jauh lebih tinggi. Apa hasilnya? Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ayat 22, 3. Jemaat yang adalah tubuhnya yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Amin. Dan dia adalah kepala. Dan kita adalah tubuhnya. Satu kesatuan yang gak bisa terpisahkan. Kalau Yesus adalah kepala, kita adalah tubuhnya. Kita memang gak bisa digambarkan seperti di breakdown seperti ini. Tapi kita adalah tubuhnya, kita kakinya, kita tangannya, kita jarinya. Jadi kalau segala sesuatu diletakkan di bawah kaki Kristus, kaki Tuhan itu tubuh Tuhan bukan? Kaki Kristus itu tubuh Kristus bukan? Iya. Dan firman Tuhan katakan jemaat yang adalah tubuhnya. Katakan amin. Dan kita sudah diberikan tempat bersama-sama dengan Kristus. Kita dijadikan satu dengan Kristus. Dan kita adalah tubuh Kristus. Satu kesatuan yang gak bisa dipisahkan. Jadi
kalau segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus oleh kuasa kebangkitannya, maka segala sesuatu itu juga telah diletakkan di bawah kaki orang percaya. Saudara nangkep di sini? Itu sebabnya firman Tuhan katakan, barang siapa menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Karena anak bicara ahli waris, anak bicara kesatuan hubungan, anak bicara yaitu otoritas. Amin. Saudara nangkep ya? Jadi kalau segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus dan kita adalah tubuhnya, artinya apa? Tuhan beri saudara dan saya kuasa untuk berjalan dalam kemenangan. Kuasa kemenangan yang Tuhan berikan bukan berarti meniadakan penderitaan dan pergumulan. Tetapi dalam segala penderitaan, pergumulan, pertandingan iman yang kau jalani, Tuhan juga memperlengkapimu dengan kuasa kemenangannya. Amin. Jadi jangan takut akan hidupmu. Karena berkali-kali ketika Tuhan Yesus bangkit, kalau saudara baca di dalam Alkitab Injil, berkali-kali Tuhan ngomong, jangan takut. Ketika Maria Magdalena merindukan, mencari untuk merempah-rempahi, membawa minyak untuk melihat tubuh Tuhan Yesus yang dibaringkan dalam kubur. Malaikat Tuhan kasih tahu, jangan takut. Tuhan Yesus kasih tahu, jangan takut. Amin. Saudara, jadi apa yang seharusnya ada di kakimu yang sudah Tuhan Yesus letakkan untuk kita berjalan dalam kemenangan, jangan ada di kepalamu untuk bikin kamu ngumet, untuk bikin kamu gak bisa tidur, untuk bikin kamu stres, untuk bikin kamu depresi. Letakkan itu di bawah kaki Kristus. Katakan amin. Dan percaya Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti beri kemenangan. Katakan amin. Tuhan beri pengharapan. Mari kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, ini yang selalu, bukan hanya tiap Paskah saya ingat. Di mana ada hari Jumat, ada hari Minggu. Yohanes 20 ayat 19 sampai 20, kita baca di sana. Yohanes 20 ayat 19 sampai 20. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena apa? Mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Di sana digambarkan kata takut, tetapi sebenarnya mereka tergoncang imannya. Mereka seperti orang yang tercerai-berai tidak mempunyai gembala, yang Tuhan udah kasih tahu ini lebih dulu pada murid-muridnya sebelum dia disalibkan dan ditangkap, betul? Kamu akan tergoncang imanmu, kamu akan seperti domba yang tercerai-berai. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata apa? Damai sejahtera bagi kamu. Jadi ketika Tuhan Yesus bangkit menjumpai muridnya, kalimat pertama Tuhan Yesus adalah memberkati. Damai sejahtera bagi kamu. Saya berdoa dan saya percaya dan saya berharap kita memperingati Paskah, saudara juga mendapat berkat ini senantiasa. Damai sejahtera bagi kamu. Amin. Terus ayat yang ke-20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid yang tadinya keadaannya gimana? Down, depresi, terpukul, ketakutan, tanpa kepastian akan hari besok. Menjadi murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Ayat 21, sekali lagi Tuhan Yesus ngomong. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Tuhan tuh panjang sabar ya sama kita. Kadang firman Tuhan kudu nyampe, ini bahasa saya kudu nyampe 7 kali buat kita baru kita, oh ya Tuhan saya percaya. Sekali Tuhan sampaikan, 2 kali, tapi keadaannya sampai berkali-kali Tuhan ngomong panjang sabar. Dalam konteks ini, sekali lagi Tuhan Yesus ngomong, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Saudara bisa lihat bagaimana kuasa kebangkitan Tuhan Yesus mengubahkan. Murid-muridnya ketika masuk ke kota Yerusalem, bahkan sebelum itu Alkitab menceritakan bagaimana mereka saling berdebat. Siapa yang lebih besar di antara mereka? Mungkin mereka sudah rapat kabinet, saudara.
nanti kalau Yesus jadi raja, ya karena sudah disambut oleh rakyat, sudah dipersiapkan. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Apalagi menyaksikan kuasa-kuasa yang Tuhan Yesus buat. Pasti mereka udah berpikir, ini dia raja yang kita nantikan. Supaya apa? Membebaskan dari apa? Penjajahan Romawi. Dan mereka gak berkuasa. Ada pemberontakan dalam masa apokaliptik. Antara intertestamental, antara perjanjian lama ke perjanjian baru. Ada 400 tahun lebih itu. Tetapi mereka gak berdaya. Dan mereka menanti-nantikan itu. Dan ketika Yesus disambut, dihamparkan kain-kain, daun-daun palem, disambut sebagai seorang raja, apalagi di dalam nubuatan, di dalam perjanjian lama, ketika dia duduk di atas keledai muda itu dia disambut sebagai seorang Mesias. Murid-murid udah berpikir, hidup kita bakal berjalan bersama Tuhan untuk memerintah bangsa ini, untuk punya power, untuk punya masa depan yang luar biasa. Tapi ketika Tuhan Yesus ditangkap, saudara bisa bayangin gimana plot twistnya itu, gimana turbulensnya itu. Dari yang hati udah berbunga-bunga, tiba-tiba menyaksikan Tuhan Yesus ditangkap. Makanya Petrus agak nggak rela ketika Tuhan Yesus mau ditangkap, dia berusaha belain, putusin telinga hamba imam besar. Dan makanya Petrus bilang, sekali-kali itu tidak akan menimpa kamu. Dan Tuhan Yesus menghardik, enyahlah iblis. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi apa yang dipikirkan manusia. Makanya Petrus berani ngomong, Tuhan sekalipun mati, aku rela memberikan nyawaku buat kamu. Tapi apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus ditangkap dan mereka murid-murid mungkin menyaksikan dari jauh bagaimana Tuhan Yesus memberi dirinya gak berdaya, memikul salib, dianiaya, dan pada akhirnya menghembuskan nafasnya, mati. Buat mereka pada saat itu, mati jugalah pengharapan mereka, mati jugalah iman mereka, mati jugalah masa depan mereka, hidup hari besok mereka. Itu hari Jumat. Tetapi ada hari Minggu, Tuhan Yesus bangkit. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan. Dan saudara tahu bagaimana kisah murid-murid Tuhan Yesus diubahkan, Petrus diampuni oleh Tuhan Yesus di tepi pantai Danau Tiberias. Gembalakanlah domba-dombaku, Roh Kudus turun atas mereka dan mereka menjadi pemberita Injil yang penuh kuasa dan mujizat Tuhan. Dan mereka berjalan dalam tujuan yang benar, menjadi saksi Kristus, menjadi penjala manusia. Ada hidup yang diubahkan, ada kemenangan, ada kekuatan, katakan amin. Mungkin hari ini engkau sedang menghadapi masalah, pergumulan, persoalan, dan sudah berlarut-larut dan kau berkata, Tuhan sampai kapan? Percayalah, Sunday is coming. Hari Minggu sudah tiba. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. 2 tahun yang lalu, anak perempuan saya dirawat karena demam berdarah. Dan pada saat dia dirawat di rumah sakit, kondisi trombositnya masih nggak terlalu drop lah, cuman dalam keadaan turun-turun terus sehingga dia harus diinfus. Nah, anak saya kulitnya itu ininya tuh pembuluh darahnya itu tipis sekali sehingga kalau mau cari infus itu susah sekali. Kadang mesti 2 tangan baru dapat. Dan puji Tuhan waktu itu dapat infus. Lalu dirawat dan dalam pemeliharaan Tuhan keadaannya stabil dan tiap hari trombositnya masih turun. Setiap hari saya sama istri selalu berdoa dan bangun pagi pasti berdoa, Tuhan hari ini kami percaya, kami klaim trombositnya naik, tapi turun. Besok doa, Tuhan trombositnya naik, tapi masih turun. Hari ketiga, keempat, Tuhan, apalagi dengar-dengar informasi, wah ini harusnya siklusnya udah naik. Dan kami klaim, Tuhan kami percaya hari ini pemulihan terjadi, tetapi turun. Sampai di hari ke-6, dokter katakan bahwa infusnya ini harus diganti, karena idealnya itu 6 hari. Dan trombositnya masih turun-turun, agak lama juga gitu. Dan ketika mau diganti, dicari ke tangan yang satunya, dan itu trombositnya itu udah paling bawah tuh. Hari itu trombositnya paling bawah, sehingga infus itu harus terus masuk. Dicari ke tangan yang satunya nggak ketemu. Dan mau balik lagi ke sini itu udah nggak bisa, karena udah sini rusak,
Sini juga karena dicari-cari juga akhirnya nggak ketemu, juga akhirnya nggak bisa juga. Dan saya udah ngebayangin ini, wah hari ini bakal, ini istilah saya sama istri saya, wah hari ini bakal seru nih. Mana trombositnya lagi turun, infus nggak bisa lagi gitu. Tapi disitulah ketika kita berpikir Tuhan ini udah titik paling jelek gitu ya. Di situ kuasa Tuhan dinyatakan. Dan dokternya datang, yang tadinya kita pikir ini gimana, mau pindah infus di mana dan sebagainya. Dan akhirnya dokter bilang ini, dia baca hasil labnya dan bilang, nggak usah diinfus deh hari ini. Kita kaget, loh dok ini kan trombosit masih turun. Enggak, itu kamu nggak bisa baca sih, tapi angka-angka yang lainnya ini udah mulai bergerak naik. Harusnya secara ilmu pengetahuan dia, harusnya nggak lama lagi ntar trombositnya juga udah bergerak naik gitu. Maksudnya nggak usah diinfus, lepas aja deh kalau emang nggak ketemu. Wah, di situ kami hanya bisa bersyukur Tuhan di titik yang kami pikir, yang kami bilang, yang kami ukur, perkirakan yang paling jelek, justru di situ kami ngalami berkat terbaik Tuhan. Katakan amin. Jadi ketika engkau ngalami Tuhan, ini udah di titik yang paling jelek. Tuhan, ini udah di titik yang paling sulit. Tuhan, ini udah di titik yang paling berat. Percayalah, kasih kuasa kebangkitan Tuhan Yesus juga ada di sana. Katakan amin. Karena kalau saudara belajar dari Alkitab, ketika bangsa Israel diserbu sama Firaun, udah gak ada jalan, udah mentok, di depan laut, di belakang tentara, apa yang terjadi? Tuhan buka jalan. Ketika peristiwa di Kana, udah kehabisan anggur, tamu masih banyak, pesta belum selesai, di situ Tuhan buat berkat terbaik. Betul? Di tengah angin ribut, kapalnya murid-murid katakan, Guru, engkau gak peduli kami binasa. Di situ Tuhan buat mujizat. Katakan amin. Di kandang singa, Tuhan buat mujizat menyelamatkan Daniel. Di tengah krisis, orang banyak yang membutuhkan makanan dan gak ada tempat di daerah itu yang sunyi. Di situ Tuhan buat mujizat 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang lebih. Jadi kalau hari engkau berkata, Tuhan ini kayaknya udah titik paling jelek deh. Tuhan ini udah titik paling parah deh. Percaya, amin. Ada kuasa kebangkitan Tuhan Yesus menyertai saudara dan saya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Pasti ada hari Minggu. Katakan sama saya, di mana ada hari Jumat, pasti ada hari Minggu. Emang kalender saudara Sabtu melulu, enggak kan? Kalender saudara Jumat melulu kan enggak juga, amin. Ada Jumat, Sabtu, Minggu. Yang keempat, mari kita lihat. Kebangkitan Tuhan Yesus membuat kita berjalan dalam kuasa yang besar dan kasih karunia yang melimpah-limpah. Kita buka Kisah Rasul pasal 4 ayat 33. Kita baca bersama-sama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Amin. Saya percaya termasuk hari ini ketika kebangkitan Tuhan Yesus diberitakan, kita mengalami setiap hari dalam hidup kita kuasa yang besar dan kasih karunia yang melimpah-limpah. Katakan sama saya, hanya anugerah Tuhan Yesus. Oleh kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, saya berjalan, saya ada, saya hidup dalam kuasa Tuhan Yesus yang besar dan kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah. Jadi ketika engkau sedang merasa mungkin exhausted, apa ya istilah anak sekarang, burn out, atau sedang run out dan sebagainya, percaya Tuhan ada kuasamu yang besar. Tuhan ada kasih karuniamu yang melimpah-limpah dalam hidup saya. Amin. Dan itu yang memberimu kekuatan untuk tetap percaya, untuk tetap menjalani hidupmu dengan semangat di dalam Tuhan. Amin. Karena saudara bisa saksikan rasul-rasul itu ngalamin pergumulannya luar biasa, tekanannya luar biasa, penderitaannya luar biasa. Tetapi apa di tengah itu semua mereka juga mengalami kuasa Tuhan yang besar dan kasih karunia yang melimpah-limpah. Yang terakhir, mari kita lihat, seorang pemain musik pemimpin pujian untuk bisa bersiap-siap. Mengubahkan hidup orang
mengubahkan hidup, yaitu apa? Ada titik duanya, menjadi orang benar. Kita buka Roma 4 ayat 24 sampai 25. Roma 4, sayang banget gitu kalau Tuhan udah berkorban, menderita, mati dan bangkit, tapi kita nggak tahu tujuannya apa, hasilnya apa yang mestinya kita miliki, yang mestinya kita terima, yang mestinya kita berjalan di dalamnya, yang mestinya kita menikmati bersama Tuhan Yesus dan di dalam Dia. Itu sebabnya firman Tuhan ini nyampe, supaya apa? Ngasih tahu kita. Untuk apa Tuhan Yesus mati dan bangkit? Hasilnya apa? Tujuannya apa? Karena Dia mati dan bangkit bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk kita, ganti kita, jadi kita. Katakan amin. Mari kita lihat. Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia, Bapa kita di sorga, yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Ini reasonnya, ayat 25. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita, dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Yesus disalibkan memikul dosa kita, menanggung hukuman dosa kita, tetapi nggak berhenti di sana. Dan Dia bangkit untuk apa? Mengubahkan kita menjadi orang benar. Katakan amin. Menjadikan kita menjadi orang benar. Karena kalau kita menyadari identitas kita setiap hari, kita bisa mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Dahulu saya orang berdosa, tapi sekarang saya adalah orang benar yang dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus. Satu dasar ini cukup untuk saudara percaya, menerima apa yang Tuhan firmankan, janjikan. Saudara bisa search di Alkitab, ketik orang benar. Berkatnya gak kehitung saudara. Di dalam kitab Mazmur, kitab Amsal ditulis, dalam perjanjian baru, doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Berkat ada di atas kepala orang benar. Kekayaan orang fasik disimpan bagi orang benar. Amin. Tuhan memagari orang benar. Tuhan mengarahkan telinganya kepada orang benar untuk mendengar seru doa mereka. Amin. Anak cucu orang benar diberkati Tuhan. Tidak akan meminta-minta roti, tidak akan kelaparan. Anak cucu orang benar perkasa di bumi. Saudara bisa daftarkan panjang banget ketika bicara berkat Tuhan atas orang benar. Amin. Dan Tuhan bukan kasih ini, syarat ini, syarat ini. Ini syaratnya untuk kamu bisa lulus jadi orang benar. Tapi hanya iman percaya. Tuhan Yesus, kematian dan kebangkitannya yang menjadikan kita orang benar. Dan saya percaya kalau kita mengalami hidup yang diubahkan, kita mengalami pembedaannya, yang dahulu terbelenggu sekarang dilepaskan. Yang dahulu tersesat mengalami kelegaan. Yang dahulu kita gak berdaya sekarang berjalan dalam kuasa kemenangan. Saya percaya saudara akan hidup seturut identitasmu. Dan semakin merindukan Tuhan, semakin rindu mengenal Tuhan, semakin berjalan dalam kebenaran. Kalau kita menyadari hidup kita adalah orang benar. Bahan bakar kita adalah kebenaran firman Tuhan. Dan kita berjalan di dalam kebenaran. Dan bagaimana kita bergaul bukan dengan orang fasik tetapi dengan orang-orang benar. Amin. Dan menjadi saksi Tuhan buat orang di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan. Amin. Saudara, mari kita lihat apa hasilnya. Roma 5 ayat yang ke-1. Roma 5 ayat yang ke-1 kita baca bersama-sama. Mari saya undang pemimpin pujian. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara lihat, Tuhan Yesus bangkit untuk apa? Membenarkan kita, menjadikan kita orang benar. Iblis lawan kita akan selalu berusaha mendakwa. Gimana kamu bisa nyebut diri kamu orang benar? Kamu orang berdosa. Dahulu, tapi sekarang kita telah dijadikan orang benar. Amin. Satu posisi, satu status yang kita terima karena pengorbanan Tuhan Yesus. Dan kita masih bisa berpotensi buat dosa. Tapi setiap hari Roh Kudus menjaga kita. Firman Tuhan menolong kita. Firman Tuhan menuntun kita. Untuk apa?
firman Tuhan memberi kita kekuatan untuk hidup dalam kebenaran. Katakan amin. Dan kebenaran itu memerdekakan saudara dan saya. Jadi hidup kita dalam damai sejahtera. Karena kalau orang belum menyadari bahwa dia adalah orang yang dikasih Tuhan, dibenarkan, itu kelihatan deh. Kelihatan. Saya nggak menghakimi, tapi kelihatan. Hatinya tuh sensi melulu gitu. Kayaknya rasa bersalah melulu. Ngomong apa kayaknya salah. Ngomong sama orang lain padahal udah baik banget ngomongnya gitu. Maafin saya ya, barangkali salah. Kenapa? Karena feeling guilty, karena banyak pendakwaan. Tapi saya percaya ketika kita menyadari bahwa darah Yesus sudah membenarkan saya, saudara nggak akan sensian, saudara bisa mengampuni orang lain. Amin. Saudara nggak terbelenggu oleh pendakwaan. Ngambil keputusan ini, aduh benar nggak ya? Jangan-jangan keputusan yang saya ambil salah. Padahal sebelum saudara mengambil keputusan, saudara sudah berdoa sama Tuhan. Saudara sudah menyerahkan sama Tuhan. Amin. Maka percaya Tuhan menuntun jalan orang benar. Tuhan memimpin orang benar. Amin. Bahkan apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan menopangnya. Tuhan yang jagain. Dan yang hati pikiran kita jadi dimerdekakan dari apa? Segala pendakwaan, ketakutan dan sebagainya. Dan kita bisa menjalani hidup yang sepenuh-penuhnya. Mengalami kasih Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya simpulkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Yang pertama adalah memberi hidup yang penuh pengharapan. Yang kedua, memberi kita kuasa. Kuasa Tuhan Yesus lebih besar dari kuasa apapun, siapapun, manapun juga. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Amin. Dan karena kita adalah tubuhnya, kita menjadi satu dengan Tuhan Yesus. Satu posisi dengan Tuhan Yesus. Bagaimana hasilnya? Oleh karena kuasa Tuhan Yesus, bukan karena kita. Segala sesuatu itu pun telah diletakkan di bawah kaki orang percaya. Maka apa yang seharusnya ada di kakimu, jangan ada di kepalamu. Amin. Saudara dan saya disebut lebih dari pemenang. Ada kuasa kemenangan Tuhan Yesus. Yang ketiga, di mana ada hari Jumat, ada hari Minggu. Amin. Dan yang keempat, kuasa yang besar, kasih karunia yang melimpah-limpah. Itu sebabnya kalau Tuhan taruh di hatimu untuk memberitakan kuasa kebangkitan Tuhan. Dan mungkin saudara nggak sempat untuk memberitakan, tapi biarlah orang lain juga bisa melihat bagaimana kuasa kebangkitan Tuhan itu nyata dalam hidupmu. Amin. Dan saya percaya engkau senantiasa dikaruniai Tuhan Yesus berjalan dalam kuasa yang besar dan kasih karunia yang melimpah-limpah. Dan yang terakhir, mengubahkan hidup, menjadikan kita orang benar. Amin. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart
your stubborn love. It's for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. Just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Biarpun musim berganti, Though the seasons may change, tapi kasih-Mu tetap. still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Terima kasih. Thank you, Jesus. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Mari pagi hari ini katakan, thank you Jesus for your stubborn love. Your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. Just grace and mercy that I see. Mari berikan hati kita buat Tuhan, katakan. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Mari taruh tangan kirimu di dada. Bilang sama Tuhan Yesus pagi hari ini, Jesus, I love you.
Mari setiap pribadi Tuhan begitu personal buat saudara. Through the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus, I love you. Ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan kasih tahu, kirim pesan kepada Maria ibu Yakobus, kasih tahu murid-murid, aku mendahului mereka ke Galilea. Kenapa Tuhan mesti kasih tahu? Kenapa Galilea? Kenapa Tuhan nunggu di Galilea? Tiberias. Karena Galilea adalah bicara perjumpaan pertama murid-murid dengan Tuhan. Galilea adalah ketika murid-murid mengambil keputusan, Tuhan, aku mencintai Engkau. Tuhan, aku mau mengikut Engkau. Tuhan, aku menanggalkan semuanya untuk setia kepadamu. Galilea bicara mujizat mula-mula. Galilea, Tiberias bicara kasih mula-mula. Dan pagi hari ini, mari kita kembali kepada Galilea kita mula-mula. Kepada Tiberias kita mula-mula. Dengan tetap mengatakan, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Meskipun musim berganti, tapi kasih-Mu ada buat saya. Jesus, I love you. Mari kembali Jesus, pada Galilea itu. love you. Through the seasons may change, Ingat pengalamanmu mula-mula dengan Tuhan. Jesus, I love you. Ingat rasa rindumu mula-mula dengan Tuhan. Jesus, I love you. Ingat komitmenmu mula-mula dengan Tuhan. Jesus, I love you. Hear the cry. Ingat perjumpaanmu mula-mula dengan Tuhan Yesus. Every word is true. Jesus, I love you. Sekali lagi katakan terus. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Mari bersama-sama kedua tanganmu pagi hari ini, di hari Paskah ini, katakan kasih kepada Tuhan. Haleluya. Jesus, I love you. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan Jesus, I love you. I love you so much, God. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Aku mengasihimu Tuhan Yesus. Jesus, I love you.
Yesus Kristus. Kita bersatu di dalam doa saudara. Kami mengucap syukur Tuhan pada Minggu Paskah ini kami kembali menerima firman Tuhan. Yang begitu memberkati kami, menguatkan hati kami Tuhan Yesus. Sebab pemberitaan peristiwa yang baik kami boleh dengar. Itu kebangkitan Allah yang terjadi bagi setiap kami. Untuk boleh kami menerima yang terbaik. Yaitu dari Engkau seorang ya Tuhan Yesus. Lewat pengorbananmu, lewat kasih dan setiamu. Dan Engkau telah menjumpai setiap kami. Biar setiap momen hidup kami Tuhan dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Kami mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Roh Kudus mampukan kami sebab tanpamu kami sia-sia. Ini hati yang rela kami persembahkan buat Engkau. Kami mengucap syukur kami jadi milik Tuhan. Dan pada pagi siang hari ini Tuhan Yesus kami juga memberikan persembahan kami yang terbaik. Tuhan tolong berkati siapapun kami akan memberikan persembahan. Bahkan yang belum bisa memberikan persembahan biarlah semuanya Tuhan yang memberkati sempurna dalam pekerjaan, usaha, apapun yang kami lakukan bersama dengan keluarga kami, hidup kami dalam kasih kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama kita boleh katakan, amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Selamat dengan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Sambil kita beri persembahan yang terbaik, kita akan satu pujian saudara. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya kepadamu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Dan pada pagi hari ini kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus pada pagi hari ini saudara. Mari sama-sama kita akan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Haleluya. Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau bangkit dari mati, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Matius pasal 26. Firman Tuhan katakan di sana,
Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Dulu waktu saya awal pelayanan, satu kalimat yang terus Pak Pariaji bilang adalah, kita seperjamuan kudus di bumi, seperjamuan kudus di sorga. Karena Tuhan Yesus sudah berfirman dan berjanji dan sudah menyelesaikannya buat kita. Aku akan meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Dan hanya anugerah Tuhan Yesus. Di awal tahun pelayanan saya, Tuhan bawa kami, keluarga kami dalam pengalaman iman dengan Tuhan. Untuk percaya ada perjamuan kudus di sorga. Tahun 2009, mama saya jatuh di rumah. Jatuh sehingga ada tulang pahanya yang patah. Ketika mau masuk persiapan operasi, waktu itu umurnya 73 tahun. Dokter ternyata menemukan ada masalah di jantungnya. Dan ada kemungkinan dia jatuh itu juga sebenarnya karena serangan jantung. Dan ketika diobservasi, dirawat, kami berkumpul. Dan tiba-tiba jantungnya ngedrop. Kami baru selesai perjamuan kudus, kasih minyak urapan, setiap datang doain. Dan waktu itu keluarga hampir semua berkumpul. Tiba-tiba mama saya itu, pas kita lagi ngobrol, saya ngelihat mama saya itu udah putih kayak kertas, saudara. Putih banget. Saya pegang tangannya dingin. Lalu saya panggil, mama, baru kami semua sadar gitu. Akhirnya ada yang panggil dokter ke lorong station dokter yang ada tempat suster di tengah itu. Panggil, dokter bilang, wah ini udah terlambat ini. Tekanan darahnya itu udah sampai 40/30. Dan jantungnya sudah sangat lemah sekali. Dokter melakukan apa yang bisa dilakukan di dalam ruangan itu. Dan kami berdoa bersama keluarga, Tuhan beri mama kami ekstra waktu. Tuhan beri ekstra waktu, beri anugerah Tuhan. Dan ketika kami berdoa, beberapa menit kemudian, tekanan darahnya mulai naik. Badannya mulai gak putih, mulai berangsur-angsur anget merah kembali. Dan sampai dokter pun, suster pun pada saat itu suster nangis, saudara. Dan ketika mama saya mulai kembali, mulai sadar. Tuhan taruh di hati saya bilang begini, minta mamamu berdoa. Wah itu satu pergumulan dengan logika saya berkata, mana mungkin bisa. Mama baru keluar dari kondisi kritis, karena mama seorang pendoa buat keluarganya. Dia bisa hitungan jam lah kalau berdoa. Pagi, malam, dan minta mamamu berdoa. Dan mama saya masih belum dalam keadaan sadar gak sadar, saya bisikin, mama doa ya. Dan hanya anugerah Tuhan Yesus, mama saya bisa doa dengan sangat lancar. Bahkan doain susternya, sampai susternya tambah nangis lagi, saudara. Suster yang sedang merawat. Dan ketika akhirnya mulai keadaannya membaik, stabil, lalu mama saya bilang begini, tadi mama benar-benar ngalamin, bukan seperti mimpi, benar-benar ngalamin. Mama disediain cawan yang bagus banget. Dan saya percaya, itulah cawan perjamuan kudus di dalam kerajaan sorga. Amin. Dan hanya anugerah Tuhan Yesus, Tuhan kasih mama saya ekstra waktu 10 tahun untuk mengalami tahun-tahun yang indah bersama Tuhan. Sebelum Tuhan panggil di 2019. Dan satu momen itu, bahwa benar Tuhan sediain perjamuan buat saudara dan saya di dalam kerajaan sorga. Amin. Karena dia sudah berkorban begitu besar. Hanya untuk satu waktu
bersama kita perjamuan di sorga. Amin. Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang hancur, ditombak, ditikam di atas kayu salib. Tubuh Tuhan Yesus diserahkan bagi kami. Kami jadikan peringatan akan Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk membangkitkan kami pada akhir zaman. Tuhan Yesus mengaruniakan kami, keluarga kami, hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Tubuh Tuhan Yesus sudah memikul semua dosa kami, kesalahan kami, sudah menanggung segala kutuk dosa dan hukuman dosa kami. Tubuh Tuhan Yesus sudah memikul segala penyakit dan kelemahan kami. Tubuh Tuhan Yesus sudah menanggung segala penderitaan dan kesengsaraan kami. Tubuh Tuhan Yesus menyempurnakan tubuh jiwa roh kami. Oleh tubuh Tuhan Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki, kami sembuh sehat sempurna. Jiwa kami pun sehat sempurna. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kelegaan, ada ketenangan, ada ketentraman, ada keamanan, ada kekuatan dari Tuhan Yesus. Kami sembuh, tidak terkapar sakit apapun. Tubuh Tuhan Yesus menyembuhkan kami. Kami percaya hidup kami, keluarga kami terpelihara sempurna di dalam kekuatan Tuhan Yesus sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Darah anak domba Allah, darah perjanjian yang baru, yang mengampuni kami, menyucikan, membenarkan, menyempurnakan kami. Oleh darah Tuhan Yesus, kami ditebus menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus, anak Bapa di sorga, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus yang memberkati kami, berkumpul di bumi bersama keluarga kami, keluarga yang rukun, keluarga yang kudus, tidak ada percabulan, tidak ada perzinahan, tidak ada poligami, tidak ada poliandri, tidak ada percekcokan, tidak ada perceraian. Keluarga yang saling setia, saling mengasihi, saling mengampuni, dan berkumpul di dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati kami, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, dan hidup kami di bumi seperti di sorga. Oleh darah Tuhan Yesus, kami telah ditebus menjadi ciptaan yang baru, dilahirkan kembali menjadi ciptaan yang baru oleh darah Tuhan Yesus, untuk kami hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan, dalam kebenaran, tekun setia menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Oleh darah bilur Tuhan Yesus, kami disembuhkan, sebab bilur Tuhan Yesus telah memikul, menanggung, menyelesaikan segala penyakit, kelemahan, pergumulan, segala penderitaan dan kesengsaraan kami. Tubuh kami sehat dalam nama Tuhan Yesus. Segala bentuk penyakit sudah Tuhan Yesus selesaikan. Bahkan segala bentuk penyakit mental, kejiwaan juga sudah Tuhan Yesus pulihkan. Ada damai sejahtera, ada kelegaan, ada sukacita, ada kekuatan, tidak stres, tidak depresi, tidak tertekan. Dalam nama Tuhan Yesus, juga organ-organ tubuh kami sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, otak kami sehat, setiap sel tubuh kami sehat, setiap jaringan-jaringan kelenjar tubuh kami sehat, tulang-tulang sendi kami sehat, syaraf-syaraf kami sehat, pembuluh darah kami sehat, hormon-hormon imunitas tubuh kami sehat, kulit kami sehat, panca indera kami sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami percaya, oleh darah Tuhan Yesus, kami sudah sembuh. Tuhan Yesus, kami berdoa buat Ibu Gembala Sidang kami, Bu Daniati Pariaji. Tuhan Yesus, kasih kekuatan-Mu, Tuhan Yesus, kuasa-Mu, Tuhan Yesus yang melimpah-limpah
memberkati nyata dalam kehidupan Ibu Pendeta Daniati Pariaji bersama keluarga dalam pelayanannya. Tuhan Yesus, Engkau sangat mengasihi Ibu Mansya. Tuhan Yesus yang pulihkan, Tuhan Yesus yang sembuhkan setiap proses medis yang dijalani. Tuhan Yesuslah penyembuhnya. Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan. Biar menjadi berkat Tuhan Yesus buat kesembuhannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini yang akan ujian di dalam nama Tuhan Yesus, yang akan ujian untuk perguruan tinggi, ujian sekolah, ujian kuliah, diberkati Tuhan Yesus, punya masa depan yang penuh harapan. Dan setiap orang tua yang tempat ini dimanapun mereka melangkah, keluarga rumah tangga mereka dijaga, disertai, ditolong, diberkati, dicukupkan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, tubuh darah Tuhan Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga. Tuhan Yesus memberkati kami lebih dari roti mana. Tuhan Yesus memberkati kami lebih dari jubah baru, lebih dari kasut baru. Tuhan Yesus gembala kami, takkan kekurangan kami. Tuhan Yesus yang memelihara hidup kami dengan sekasih setia Tuhan. Tuhan Yesus yang mencukupkan segala yang kami perlukan. Tuhan Yesus yang mengenyangkan kami dengan kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Tuhan Yesus yang mengangkat kami naik. Tuhan Yesus yang menjadikan kami kepala, bukan ekor. Tuhan Yesus yang mencukupkan segala kebutuhan kami tepat pada waktunya. Tuhan Yesus yang menjadikan kami berkat Tuhan bagi banyak orang. Dan apa yang kami kerjakan, kami usahakan, Tuhan Yesuslah yang menjadikan kami berhasil dan beruntung. Dan satu hari Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan membawa kami, keluarga kami, berjumpa Tuhan Yesus, hidup kekal di sorga, bersama Tuhan Yesus, perjamuan kudus dengan Tuhan Yesus sepanjang masa. Dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Tuhan Yesus. Saya mau berdoa buat saudara hari ini. Buat saudara yang sedang mengalami pergumulan dalam usaha pekerjaanmu atau bisnismu. Taruh tangan kirimu di dada. Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang hari ini sedang mengalami pergumulan, tekanan di tengah pekerjaannya, di tengah usahanya, di tengah bisnisnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memelihara kami. Tuhan Yesus yang memberi kami hikmat untuk apa yang kami kerjakan dan usahakan. Dan Tuhan Yesus yang menjadikan kami berhasil. Tuhan Yesus yang menuntun kami. Dan biar mata kami selalu tertuju kepada Tuhan Yesus. Bahwa berkat kerajaan sorga jauh lebih besar dari semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus yang menolong setiap anak-anak-Mu. Sehingga pulang dari tempat ini mereka mengalami pengharapan akan kebangkitan Tuhan Yesus. Hidup kekal di sorga dan kebangkitan dari segala keadaan apapun kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Tuhan Yesus berkati setiap tetes minyak zaitun minyak urapan ini. Kami doa setiap tetes minyak zaitun minyak urapan ini dioleskan, diurapi, diteteskan dengan iman yang tertuju pada Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kasih kuasa Tuhan Yesus, berkat, mujizat, kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan. Dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari sama-sama kita mengucap syukur di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku.
hanya. Tuhan Yesus, Engkau memberkati bangsa kami Indonesia. Tuhan Yesus, Kau memberkati setiap hamba-hambamu Tuhan dan anak-anakmu Tuhan yang melayani di tempat ini, di gerejamu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Kau juga memberkati Aska bersama keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu, kita akan tutup dalam doa berkat. Kasih anugerah yang melimpah-limpah dari Bapa di sorga, yang mengaruniakan kita kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam kasih karunia Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus memenuhi hidupmu, nyata dalam hidupmu. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kekuatan di dalam Tuhan Yesus, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk memahkotai kita kekal di sorga. Dan biar Tuhan Yesus berkata, hai hambaku yang baik, setia, dan bertanggung jawab. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan, amin. Engkau lebih dari